Halo guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film. Di video pertama ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film yang berjudul The Last Man on Earth. Oke, tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita sama-sama simak alur ceritanya. Setelah virus misterius tanpa nama menghabisi setiap manusia, pria bernama Philip Miller ini adalah manusia terakhir di bumi. Dia telah hidup sendirian selama setahun terakhir, mencoba berkeliling Amerika, hanya untuk melihat-lihat siapa tahu ada orang yang masih hidup. Dia pergi ke setiap negara bagian, untuk membuat pengumuman ke kota-kota kosong, mencuri artefak dan lukisan dari museum. Setelah misinya gagal untuk menemukan manusia, Philip memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya yaitu kota Tucson. Tetap saja, sebagai upaya terakhir untuk menemukan seseorang, dia menulis, "Saya hidup di Tucson di setiap papan reklame yang bisa dia temukan." Di Tucson, dia pergi ke apartemennya yang kumuh, dan mengepak semua barang yang diperlukan, sebelum pergi ke tempat yang aman, di bagian kota yang lebih mewah. Dia memilih rumah terbesar, dan menyatakan itu rumah barunya. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan mendekorasi rumahnya. Mulai dari lukisan terkenal, tikar dari gedung putih, tengkorak dinosaurus, penghargaan akademi, dan banyak lagi artefak bernilai miliaran dolar. Setiap hari sebelum tidur, Philip memastikan untuk meminta maaf kepada Tuhan, karena seringnya melakukan gerakan senam 5 jari. Ia berharap bisa melihat seorang wanita sebelum kematiannya. Alhamdulillah masih banyak mobil yang bisa dia gunakan untuk berkeliling. Dia lalu pergi ke toko kelontongan dengan celana dalamnya, dan membobolnya dengan menggunakan senjata. Hanya dalam setahun, Philip benar-benar melupakan semua ajaran dalam hidupnya, mengenai aturan hidup yang sebenarnya. Dia juga melakukan semua hal buruk, yang merupakan pemikiran impulsif sebelum virus, seperti menghancurkan tumpukan kaleng di toko, dan membawa pulang ratusan film uhui. Untuk menghabiskan waktu, dia bermain bowling sendirian, dengan menggunakan lampu dan akuarium sebagai pin bowlingnya, dan menabrakkan mobil satu sama lain. Kekacauan ini sengaja dibuat, agar dirinya merasakan adrenalin untuk menghilangkan kesepian. Setelah sekitar 1 bulan, dia mulai sedikit gila. Terlebih lagi, di hari ulang tahunnya sekarang ia sendirian, dan mengingatkannya pada semua hal yang gagal dia lakukan ketika hidup normal. Dia merindukan ibunya, hidupnya, dan orang-orang pada umumnya. Adegan beralih ke beberapa bulan kemudian, di mana rumah besar yang ditinggali Philip telah berubah menjadi tempat sampah, dengan diisi plastik dan kaleng yang tidak pernah dia bersihkan selama ini. Dia belum mandi berhari-hari dan mulai hidup seperti binatang. Rumahnya kekurangan air mengalir, hingga toilet ditutup dengan botol plastik. Jadi sebagai gantinya, Philip membuat lubang di papan loncatan dan menggunakan kolam sebagai toiletnya. Dia juga mengisi kolam anak-anak dengan arak, dan mandi di dalamnya sambil meminumnya secara bersamaan. Kemudian, suatu hari, Philip pergi ke bar dan menggambar wajah pada bola, memberikan mereka nama dan kepribadian. Dia berbicara kepada mereka, seolah-olah mereka adalah teman sejatinya agar dia tidak kesepian. Di malam harinya, dia membawa bola bernama Gary ke toko pakaian, dan menabrak manekin yang dia sukai. Saat lengannya patah, Philip kehilangan akal sehatnya. Philip memutuskan bahwa dia tidak ingin hidup lagi, dan pergi ke bukit terdekat untuk melakukan bunuh diri. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua teman bolanya, dan berjanji akan mengingat mereka semua untuk selamanya. Kemudian, dia masuk ke dalam mobilnya dan melaju menuju bukit dengan kecepatan penuh. Namun tiba-tiba, dia melihat asap mengepul dari jauh dan menghentikan mobil beberapa detik sebelum menabrak. Philip hampir tak percaya melihatnya. Dia segera mengikuti asap tersebut, untuk memastikan ada seseorang di sini. Kemudian, dia memperhatikan sesuatu yang ingin dia lihat selama setahun terakhir ini. Seseorang telah meninggalkan kutangnya di jemuran. Philip lalu menciumnya hingga jatuh pingsan. Saat tersadar, dia melihat seorang gadis cantik menyandarkan di pangkuannya. Dia dengan menggoda berjanji untuk memenuhi semua keinginannya sambil menciumnya. Philip menikmati ciuman itu sebelum dia bangun dan menyadari bahwa dia sedang bermimpi. Dan nyatanya gadis ini kurang menarik karena lebih tua. Dia melakukan napas buatan agar Philip tersadar. Mereka menarik diri satu sama lain.
karena merasa aneh melihat orang lain setelah sekian lama. Philip bertanya padanya, di mana wanita cantik itu sampai dia menunjukkan bahwa dia seharusnya khawatir tentang celana dalamnya yang basah. Ternyata dia pipis sendiri saat tak sadarkan diri. Bahkan dalam situasi seperti ini, Philip mengaku bahwa dia habis berenang, makanya celana dalamnya basah. Philip dengan agresif mulai menjelaskan bahwa dia tidak kencing di celana, yang membuat gadis itu panik. Gadis itu mengeluarkan pistol dan memintanya untuk menjauh. Philip akhirnya mengakui bahwa dia sebenarnya buang air kecil dan merasa malu. Setelah keduanya tenang, mereka memperkenalkan diri. Nama gadis itu adalah Carol. Dia dulunya seorang analis, sebelum virus mematikan membunuh semua orang yang ada di Amerika. Dia melihat tulisan hidup di Tucson, dan datang ke sini untuk melihat apakah dia benar-benar orang terakhir yang masih hidup. Meskipun Philip sangat ingin bertemu seorang wanita, dia tidak begitu suka dengan Carol. Dia berulang kali mengoreksi tata bahasanya, tidak mengerti leluconnya, dan terus berbicara tentang hal-hal yang tidak penting. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi ke toko kelontongan. Dalam perjalanan, Carol protes karena Philip telah menerobos lampu merah. Meskipun Philip beralasan lalu lintas sedang sepi, Carol tetap bersikeras bahwa mereka harus mengikuti aturan, atau kalau Philip ingin seperti itu, hiduplah di hutan dengan binatang. Untuk membuatnya merasa lebih baik, Philip berhenti tepat di tanda berhenti, dan melihat ke samping, untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang akan menyeberang jalan. Omelannya tidak berhenti ketika mereka sampai di sebuah Alfamart, karena Philip memarkir mobilnya dengan sembarangan. Saat Carol memintanya untuk parkir di tempat lain, Philip yang emosi pun, langsung menabrakkan mobilnya ke Alfamart. Setelah itu, Carol pergi ke rumah Philip untuk melihatnya, dan ia kaget dengan cara hidupnya. 2 kolam renangnya, malah dipakai untuk modal, dan sampah berserakan di mana-mana. Carol juga menuduh Philip telah mencuri lukisan, meskipun dia berpendapat, bahwa lukisan itu tak ada pemiliknya lagi. Di akhir tur rumahnya Philip memintanya untuk kembali ke perkemahannya. Keesokan paginya, dia dibangunkan oleh Carol yang sedang membersihkan rumahnya. Dia memarahi Philip untuk membeli peralatan bersih-bersih ke toko, agar kehidupan mereka bisa lebih baik lagi. Di malam hari, Philip pergi ke teman-teman bolanya untuk mengeluh tentang Carol. Meski baru mengenalnya sehari, dia merasa seperti pasangan suami istri yang ingin bercerai. Keesokan paginya, keadaan menjadi lebih buruk. Ketika Carol pindah ke rumah sebelah, dia mencoba untuk mengusir Carol, tapi ia menjadi sangat keras kepala. Carol bertanya apakah Philip takut terlihat telanjang, dan sebagai balasannya, Philip langsung melepaskan celananya. Carol yang melihat gajah kecilnya Philip, jadi berpikir untuk membuat anak, karena Carol pikir, mereka berdua adalah orang terpilih untuk mengisi kembali bumi ini. Namun Philip mengatakan, bahwa dia tidak akan pernah tidur dengan Carol, meskipun jika dia adalah wanita terakhir di bumi yang benar dalam kasus ini. Di adegan berikutnya, saat Philip berada di toilet luarnya, Carol mendekatinya untuk membicarakan cara mengalirkan air ke rumah mereka. Dengan begitu, mereka bisa menanam sayur dan buah-buahan. Ketika Philip menolak untuk membantu, Carol mencoba ngabibita Philip dengan tomat segar tetapi dia tidak peduli. Namun, ketika hari sudah gelap, dia masuk ke kebunnya dan memakan semua sayurannya. Keesokan paginya, Carol mengetuk pintunya, dan menemukan dia berlumuran sisa tomat. Philip mengaku bahwa dia bukanlah orang yang mencurinya. Dia juga memperhatikan kaki Carol yang terluka, saat mencoba mengalirkan air ke rumahnya dari lubang sumur. Beberapa hari kemudian, Carol menyerah untuk hidup seperti manusia yang benar. Untuk itu, Carol pun akan membuat toilet yang sama seperti Philip, yaitu di kolam air mancurnya. Carol berpikir bahwa mereka mungkin bukan yang terpilih tapi yang terlupakan, karena tak memiliki tujuan hidup. Mereka sama sekali tidak mampu menciptakan seluruh peradaban manusia, saat mereka tidak bisa mengatur toilet di rumah mewah berharga jutaan dolar. Philip, yang terbiasa melihat Carol sebagai orang yang optimis, merasa tidak enak padanya. Karena itu, dia pergi ke tangki air kota dan mengatur cara untuk menyirami taman Carol. Dia akhirnya senang melihat sisi baiknya Philip, dan mengundangnya makan malam. Di malam hari, Philip menikmati makanan organik setelah sekian lama,
Lalu Carol mengajak Philip untuk melakukan pengenceritan, dan kali ini Philip mengiyakan ajakannya tersebut. Namun, yang mengejutkan, Carol tidak ingin bercinta sebelum menikah. Awalnya, Philip tertawa, berpikir bahwa itu adalah lelucon, tapi ternyata Carol serius. Meski idenya konyol, dia mengusulkan untuk membuatnya merasa lebih baik. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menikah keesokan harinya. Di adegan berikutnya, mereka berada di gereja mengucapkan sumpah mereka. Philip menganggap itu tidak perlu, tetapi tetap melakukannya. Ketika mereka keluar dari gereja, mereka disambut oleh kerumunan tamu. Philip menyadari dia telah melakukan kesalahan dan berteriak. Kemudian, dia bangun di tempat tidurnya, bersyukur bahwa itu hanya mimpi. Dia bahkan harus memeriksa jendela untuk memastikan bahwa sebagian besar dunia masih mati. Beberapa saat kemudian, Carol datang ke rumahnya membawa makanan. Dia pikir mereka harus memilih Presiden Amerika Serikat dengan pemungutan suara, percuma tapi Philip memilih dirinya sendiri dan menjadi presiden dengan suara bulat. Kemudian, keduanya menikmati spaghetti dan bola kismis yang menurut Carol, ini merupakan alternatif yang baik untuk bakso. Setelah itu, hari pernikahan akhirnya tiba. Carol menyiapkan dekorasi dan kue, sementara Philip ditugaskan untuk mendapatkan cincin kawin untuk mereka. Namun, alih-alih mendapatkan cincin, Philip malah mengadakan pesta lajang bersama teman-teman bolanya, membakar semua barang-barang di tempat parkir. Dia bahkan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada manekin, dan memberitahu bahwa dia akan selalu menjadi cinta dalam hidupnya. Di penghujung hari dia pergi ke gereja, Carol telah menyiapkan radio rekaman yang akan meresmikan pernikahan mereka. Setelah ijab kabul, akhirnya tiba saatnya untuk bertukar cincin, dan saat itulah Carol mengetahui bahwa Philip tak memiliki cincinnya. Carol menyadari bahwa Philip tidak serius untuk melakukan pernikahan ini. Kemudian, Philip mengetuk pintunya mencoba berbicara dengan Carol tetapi dia tidak menjawab. Oleh karena itu,